Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Karam. Kali aja, seram. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu, kalian pasti merindukan suara saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai seantero desa saya. Buat para pengangguran abadi dan para jomblo kutukan, yang selalu menjadi beban keluarga, dan gunjingan para tetangga. Semoga kalian baik-baik aja, jangan berputus asa. Semua ada hikmahnya. Saya hadir kembali menghibur kalian dengan cerita seram, pengalaman seram, kisah nyata, yang dialami oleh teman kita dari Sabang sampai Papua. Cerita kali ini, kembali kami membawakan dua cerita sekaligus. Seperti apakah keseruan dan ketegangan ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. JGN lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Gedung Fakultas Angker. Namaku Adinda. Aku kuliah di sebuah perguruan tinggi bergengsi di Bandung. Aku mempunyai dua orang sahabat dekat yaitu Mina dan Ranti. Kami berkenalan pada acara perkenalan mahasiswa baru di kampus dan kebetulan mereka satu jurusan denganku. Mungkin karena kami bertiga berasal dari luar kota dan dari kota yang sama, maka kami jadi cepat langgeng. Sejak saat itu kami selalu bersama-sama dalam beraktivitas di dalam dan di luar kampus. Menjelang akhir semester, tugas-tugas dari kampus semakin banyak. Hal ini sering membuatku tinggal di kampus hingga larut malam. Walaupun kampus terlihat cukup menakutkan di malam hari, aku tidak khawatir pulang larut dan sebagai salah satu fasilitas kuliah aku diberikan sebuah mobil oleh orang tuaku. Keberadaan mobil ini sangat membantu, karena letak kos yang cukup jauh dari kampus. Kebetulan pada malam itu, Mina dan Ranti harus tinggal di kampus hingga larut. Sehingga mereka ingin menumpang pulang, walaupun berbeda tempat kos. Dari awal semester mereka sudah ikut menumpang pulang denganku. Dalam tugas kelompok, biasanya kami bertiga selalu bersama namun pada tugas kali ini Mina berbeda kelompok dengan kami. Saat itu jam 9.30 malam. HP-ku berbunyi dan ada SMS dari Mina. Dia bilang, dia sudah selesai dengan tugas kelompoknya dan menunggu aku dengan Ranti di depan gedung fakultas. Kebetulan aku dan Ranti sudah hampir selesai juga. Dan kami sepakat memintanya untuk menunggu 10 menit lagi karena harus membereskan laptop dan pamit kepada teman-teman di kelompok kami dan selain itu kami berada di bagian belakang gedung. Sehingga membutuhkan waktu lebih untuk berjalan ke depan. Setelah berpamitan lalu kami berdua segera menemui Mina. Suasana kampus saat itu cukup gelap dan sepi. Banyaknya pepohonan di kampusku juga membuat suasana sangat menakutkan dan sampai di ujung koridor banyak Mina sudah terlihat lalu setelah meminta maaf Mina karena terlalu lama. Kami bertiga segera menuju parkiran mobil. Sesampainya di mobil, Ranti memilih untuk duduk di depan sehingga Mina duduk di belakang. Mobil pun aku hidupkan dan aku mulai mengarahkan mobil keluar kampus namun tiba-tiba Mina mengatakan bahwa dia harus pergi ke toilet. Lalu aku sarankan agar Mina pergi ke toilet di gedung fakultas. Karena saat itu posisi kami sangat dekat. Aku arahkan mobil kembali ke depan gedung fakultas. Dan berhenti di depannya tanpa mematikan mesin mobil. Mina turun tergesa-gesa sehingga dia lupa membawa tasnya. Namun,
Tak sampai semenit pintu mobil sudah terbuka lagi dan Mina masuk sambil meminta maaf kepada kami karena sudah menunggu. Maaf ya lama. Kami pun menjawab tidak apa-apa. Aku pun langsung menjalankan mobil lalu keluar kampus. Tapi dalam hati aku merasa heran dan bukannya Mina pergi gas sampai 1 menit. Aku ingin menanyakan hal itu kepada Mina. Namun kulihat ke kaca spion dia sudah tidur menyamping di kursi belakang. Dengan rambut menutupi wajahnya. Tetapi ku dengar nafasnya terengah-engah. Mina, kamu kenapa ngos-ngosan? Tanyaku padanya. Dan dia pun menjawab tidak kenapa-kenapa karena kelelahan. Mina menjawab tanpa mengubah posisi badannya. Aku pun merasa tidak enak untuk mengajak Mina mengobrol lagi. Jadi aku pun mengajak Ranti mengobrol. Kami mengobrol seputar tugas kelompok yang kami kerjakan tadi. Perlahan suara nafas Mina menghilang. Setelah sampai di gerbang parkir lalu aku menyerahkan karcis parkir dan mengarahkan mobil ke kos Ranti dan Mina. Ketika berada di daerah Taman Sari, tiba-tiba suara nafas Mina terdengar semakin keras dari arah belakang. Mina, kamu benar-benar tidak kenapa-kenapa. Aku langsung memandang ke arah kursi belakang dan astaga jantungku seperti mau lepas. Tubuh Mina sudah berganti menjadi sosok seorang wanita berbaju putih. Posisi wanita itu persis seperti Mina tadi. Tidur menyamping dengan rambut panjang hitam menutupi wajahnya. Aku spontan langsung menginjak rem. Sehingga Ranti terlonjak dari kursinya. Dia bertanya kenapa aku rem mendadak padahal jalanan kosong. Badanku bergetar hebat. Aku tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutku. Aku memberi isyarat kepada Ranti agar menengok ke jok belakang dan Ranti menengok lalu wajahnya berubah pucat. Kamu lihat apa yang aku lihat? Ranti menelan ludah. Dari matanya aku tahu dia sangat ketakutan. Ranti mengangguk perlahan tanpa bersuara. Kami berdua terdiam sesaat dan bingung harus melakukan apa dan aku beranikan diri untuk melirik ke kaca spion dan sosok wanita itu bangkit. Dia merangkak perlahan ke kursi depan. Kedua tangannya mencengkram jok kursi kami. Ranti mulai menangis karena ketakutan. Dan aku juga hampir menangis. Aku memutuskan untuk terus menjalankan mobil dan keluar dari daerah Taman Sari. Aku memacu mobil dengan sangat cepat. Hingga akhirnya kami sampai di daerah Dago yang ramai. Aku kembali melihat kaca spion dan kursi belakang terlihat kosong. Ranti langsung melihat ke belakang dan bernafas lega. Kami langsung panik karena Mina menghilang. Aku coba menelpon Mina, tapi suara dering teleponnya terdengar di jok belakang. Sontak aku terkaget dan kami melihat ke belakang lalu terlihat HP Mina di sana. Aku baru sadar kalau Mina keluar tanpa membawa tas dan HP-nya. Akhirnya kami memutuskan untuk memutar balik ke kampus dan mencarinya di depan gedung fakultas. Tentu saja kami tidak berani kalau hanya berdua. Jadi kami berpikir untuk meminta pertolongan beberapa mahasiswa yang sedang nongkrong di tempat makan kaki lima di depan kampus dan untungnya di antara beberapa dari mereka merupakan teman kampus. Lalu kami menceritakan apa yang terjadi dan langsung beramai-ramai dengan mobilku pergi ke gedung fakultas mencari Mina. Ketika sampai di depan gedung fakultas, kami melihat Mina sedang duduk di tepi jalan sendirian. Melihat mobilku datang, Mina langsung berdiri dan aku langsung menghentikan mobil lalu keluar. Kalian kok tega sih ninggalin aku? Lo ini kenapa ramai? Kata-kata tersebut keluar dari mulut Mina ketika kami menghampirinya. Kami pun langsung menceritakan ke Mina apa yang terjadi barusan dan muka Mina langsung pucat seketika. Dia berani sumpah bahwa ketika dia kembali dari toilet ternyata mobil kami sudah tidak ada. Makanya dia marah waktu kami datang.
Ketika aku tanya berapa lama dia di toilet dan dia bilang lebih dari 5 menit. Jadi Mina yang masuk ke dalam mobilku itu siapa? Beberapa hari kemudian aku diceritakan oleh seorang senior. Kalau di kampus ini sering ada yang meniru sosok teman yang kita kenal. Dan ikut berbaur dengan kita. Cerita horor kedua, Hantu Jelangkung. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. Jangan lupa subrek dong. Boneka hantu jelangkung. Banyak sekali pertanyaan di dalam benak ketika guru sejarahku bercerita tentang bangunan tua. Katanya, setiap bangunan pasti memiliki sejarah. Terlebih bangunan itu sudah berdiri lebih dari ratusan tahun. Malam itu entah kenapa terasa sangat dingin. Ketika aku bersama 3 temanku memutuskan untuk ke sekolah. Bukan untuk belajar, melainkan untuk bermain. Permainan yang tidak akan pernah ku coba lagi seumur hidupku. Yaitu, jelangkung. Rasa penasaran akan sejarah sekolah menjadikanku nekat membuat sebuah boneka jelangkung dari kemoceng. Sementara kepalanya aku buat dari bola plastik dengan raut wajah sedih. Konon, jika kita menggambarnya dengan raut wajah tersenyum, makhluk gaib itu tidak akan menjawab pertanyaan kita. Dia hanya akan tertawa. Aku juga menyiapkan sebuah spidol dan sebuah buku gambar untuk media tulis. Sebenarnya untuk masuk ke sekolah pada malam hari tidaklah mudah karena ada satpam yang selalu menjaga keamanan sekolah. Namun, hal itu bukanlah halangan sebab satpam sekolah itu kebetulan sangat akrab denganku. Cukup dengan memberinya uang rokok, dia mengizinkan kami masuk ke gedung sekolah. Aku, Rai, Jaka, dan Lias pertama kali masuk ke aula sekolah. Saat itu, keadaan ruang aula sangat gelap, karena memang tidak ada satupun lampu yang dinyalakan. Bermodal cahaya senter sebagai penerangan, kami duduk di tengah aula. Aku memegang jelangkung dan meletakkannya di atas buku. Dengan spidol yang sudah dikaitkan di bagian bawah boneka itu. Temanku yang lain juga ikut memegang dan kita pun memulai permainannya. Jelangkung-jelangkung di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung. Jelangkung di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kami mengucapkan mantra tersebut berkali-kali. Sampai aku merasakan boneka jelangkung ini mulai berat, bergerak, dan semakin berat. Kami mencoba menahan gerakan boneka itu bersama-sama. Siapa kamu? Jelangkung itu mulai menulis. HAR, Harja. Kenapa kamu ke sini? Lias melanjutkan pertanyaan dengan terbata-bata. Aku tersenyum dan merasa permainan ini semakin seru. Saya akan kasih tahu. Harja kembali menulis di kertas. Dia menulis lagi, toilet. Sepertinya, Harja menyuruh kami ke toilet. Kami segera menuju ke toilet sekolah. Aku terus memegang boneka jelangkung itu. Sesampainya di toilet, boneka jelangkung itu bergerak lagi dan menulis sesuatu. Belakang, ternyata bukan toilet ini yang dimaksud oleh Harja. Emang ada ya, toilet di belakang? Tanyaku pada yang lain. Temanku yang lain pun kebingungan. Kami menyusuri halaman belakang sekolah, mencari tempat yang dimaksud jelangkung. Namun, yang aku dapat hanya ruang olahraga saja. Di mana toiletnya? Kami terus mencari. Ternyata ada sebuah gang kecil di sudut ruang olahraga itu. Kami dengan rasa penasaran yang ada, melangkahkan kaki masuk ke sana.
Ada sebuah ruang kosong terisi banyak sekali genteng dan batu bata yang berserakan. Di ujung ruang itu, terdapat sebuah pintu dan aku yakin itu adalah toiletnya. Aku menyenter setiap sudut toilet. Hanya toilet biasa saja ternyata. Toilet itu sepertinya sudah lama sekali tidak dipakai. Banyak coretan di dindingnya dan juga sarang laba-laba di sudut-sudut dindingnya. "Harja, kenapa kita ke sini?" tanyaku. Boneka jelangkung itu tidak bergerak lagi. Bulu kuduk kami meremang. Kami saling tatap. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hawa menjadi sangat dingin. "Udah. Kita cabut aja," ajak Lias temanku. Kami sepakat pergi. Tapi boneka itu bergerak lagi dan menuliskan sesuatu. KUBURANSAYA, astaga. Kuburan. Refleks. Kami lari tanpa ada aba-aba sedikit pun. Gang yang sempit itu membuat kami susah untuk keluar. Entah bagaimana pintu toilet itu terbanting dengan sendirinya. Tapi, langkah kami terhenti ketika tiba-tiba saja Lias terjongkok. Aku langsung melempar boneka jelangkung dan berlari ke arah Lias. "Yas, sadar, istighfar." Lias masih terdiam dengan tatapan kosong. Aku dan dua temanku yang lain mencoba mengangkatnya. Namun, badan Lias sangat berat. Aneh. Boneka jelangkung yang ada di lantai bergerak-gerak. Aku langsung mengambilnya. Dan boneka itu seperti memiliki tenaga yang sangat kuat. Dia menarikku kembali ke arah toilet belakang. Badanku tertarik. Aku berusaha menahannya. Tapi tidak bisa. "Rai, bantu saya." Rai temanku langsung membantuku menahan jelangkung itu. Aku berusaha menggapai kepala jelangkung itu. Aku melepas kepala jelangkung itu. Lalu boneka jelangkung pun tidak bergerak lagi. Kami berusaha menyadarkan Lias. Dan berhasil. Dengan ketakutan yang memburu, kami segera berlari meninggalkan sekolah. Untungnya, kami semua bisa keluar. Ketakutan kami berganti dengan bahagia. Ini seperti petualangan yang sangat seru. Sekitar pukul 11 malam saat itu, ketika kami memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Aku pun sampai di rumah. Setelah bersih-bersih, aku pun bersiap tidur. Setelah mematikan lampu kamar, aku masih tetap bermain handphone menunggu rasa kantuk tiba. Saat mendengar pintu lemari pakaian terbuka, refleks aku melihat ke arah lemari. Aku bangkit dari tempat tidur dan menutup pintu lemari. Baru beberapa detik aku membaringkan badan. Pintu lemariku terbuka lagi. Kali ini, terbuka cukup lebar. Aku perhatikan lemari itu. Lalu, aku melihat sebuah bulatan berwarna putih pipi dari dalam lemari. Sebuah mata terlihat mengintip dari sela-sela pakaian di dalam lemari. Sebuah wajah menyembul keluar dan melihat kepadaku. Wajah pucat seorang laki-laki. "Kuburan saya." Laki-laki itu berkata seperti itu kepadaku. Aku meloncat dan berlari keluar. Ketika akan membuka pintu kamar, ada yang memeluk dari belakang. Pelukannya sangat kuat, membuatku tidak bisa bernapas. Sekilas kulihat di cermin, tidak ada apa-apa di belakangku. Sekuat tenaga, aku mencoba melepaskan diri, tetapi suara itu terdengar lagi. Kuburan saya. Keesokan paginya di sekolah, aku bertemu teman-temanku. Kami saling bercerita apa yang kami alami. Mereka juga mengalami gangguan yang sama denganku. Kami yakin yang mengganggu kami adalah Harja. Aku mencoba mencari tahu siapa Harja itu. Tapi, baik penjaga sekolah maupun pedagang yang sudah lama berjualan di kantin mengaku tidak tahu. Aku merasa mereka bukan tidak tahu, melainkan mereka semata-mata tidak ingin memberitahu. Namun, seorang tukang parkir di sekolahku bilang,
kalau di sekolah ini ada sebuah kuburan. Entah di mana letaknya, dia sendiri tidak tahu.